Fadilahnya Jumat ini sebenarnya sangat banyak, Pak. Ya, fadilahnya Jumat ini sangat banyak. Di antara fadilahnya Jumat ini sebenarnya sangat banyak, Pak. Ya, fadilahnya Jumat ini sangat banyak. Di antaranya kalau kita baca dalam kitab hadis Nabi Muhammad SAW, ada dua keutamaan yang Allah berikan kepada khusus umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dua keutamaan. Yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah Jumat. Ini adalah keutamaan ibadah yang Allah enggak berikan kepada umat-umat terdahulu, khususnya umatnya Nabi Muhammad saja. Bahkan dalam hadis itu, ketika hari Jumat itu, Pak, itu malaikat itu ada setiap pintu masjid itu ada 70 malaikat. Di sini ada berapa pintu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pintu. Setiap pintu masjid itu ada 70 malaikat, yang mana 70 malaikat ini pegang polpen dan buku catatan, mencatat yaktubunan nasa bi asmaihim, yaitu mencatat nama-nama orang yang masuk ke masjid. Misalnya Jumat jam 12, ya, wah, Rajidi jam 11 masuk, tulis Rajidi bin Fulan, itu sama malaikat. Ya, Haji Sodik bin Fulan misalnya, ya, Mas Bambang bin Fulan, tulis semua sama malaikat. Nama-nama yang masuk ke masjid dicatat dan ditulis. Sampai kapan? Sampai hatta sa'idal khatib 'alal mimbar, sampai khatib naik ke mimbar. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka malaikat menaruh pulpennya dan bukunya ditaruh. Malaikat duduk dan mendengarkan khatib. Makanya orang yang datang ke Jumatan, ketika masuk ke masjid, khatib sudah naik ke mimbar, maka saat itu dia nggak masuk daftarnya malaikat, nggak masuk. Bahasa kita itu belum absen. Ya, belum absen, ndak masuk, ndak apa kalau bikin tombol itu ya ada macam-macam. Ndak masuk absennya malaikat, ndak masuk. Ya, apalagi tengah-tengah khutbah baru datang, ya, jelas sudah itu ya, ndak masuk sudah itu. Ya, tidak masuk absennya malaikat. Malaikat ketika sudah khatib ke mimbar, malaikat duduk. Dia dengarkan khatib. Ibadahnya saat itu adalah paling afdal mendengarkan khatib di mimbar. Ketika khatib sedang naik ke mimbar, maka ibadah paling afdal adalah mendengarkan khatib yang khutbah. Jangan fokus dengan yang lain. Salat saja haram ketika khatib di mimbar, hadirin. Salat saja menjadi haram ketika khatib, kecuali salat tahiyatul masjid. Selain itu haram hukumnya. Selain itu haram salat ketika khatib di mimbar, selain tahiyatul masjid. Bayangkan apa artinya? Itu memberikan isyarat bahwa ibadah saat itu paling afdal adalah mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Ini kadang orang kampung bingung, orang khatib bertasbihlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini orang nggak paham, ini orang nggak ngerti berarti. Ya, menyangka kayak orang ahli ibadah sudah mau zikir. Ya, pas khatib pegang tasbih, sampai rumah pegang HP. Coba ya, ketika Jumatan khatib di mimbar, dengarkan khatib, sampai rumah tasbihnya baru dipegang, kan enak. Kadang khatib di mimbar baca Quran, saingan kadang dengan khatib.
Ini memang kadang perlu ditegur ya, perlu ditegur, harus. Kayak kenapa? Karena kalau Anda paham pasti mengutamakan ibadah paling afdal. Apa? Malaikat saja mendengarkan khatib di mimbar. Antum siapa? Malaikat bukan? Ya. Ya. Kok enggak mau mendengarkan khatib? Nauzubillahi min dzalik. Itu adalah ibadah paling afdal saat itu mendengarkan khatib yang berkhutbah. Lantas pertanyaannya, Habib, apa keutamaan orang-orang yang dicatat namanya oleh malaikat, yang ditulis oleh malaikat? Kan tadi kan yang masuk ke masjid ditulis namanya fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ketika khatib naik ke mimbar, sudah enggak nulis lagi malaikat. Walaupun yang masuk 1000 orang ke masjid, enggak ditulis lagi. Apa keutamaannya orang yang ditulis? Kan kita pernah dengar hadis bahwasanya orang yang sholat Jumat dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah. Itu bagi orang yang masuk catatan malaikat saja. Yang masuk tulisan malaikat, nama-nama yang ada dalam daftar buku malaikat, yang diampuni sholat Jumat yang masuk namanya itu saja. Yang enggak masuk, wallahu a'lam. Dalam hadis, tapi yang jelas, yang masuk nama malaikat yang telah ditulis oleh malaikat itu yang diampuni. Yang enggak masuk catatan, yang ketika tengah-tengah khutbah baru datang, apalagi pas qomat baru datang misalnya, pas qomat baru datang misalnya, gimana? Apakah diampuni? Ya wallahu a'lam. Kalau yang sebelum khatib ke mimbar dia masuk ke masjid dan dia masuk buku catatan malaikat, dia akan diampuni. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Yang di luar itu wallahu a'lam. Makanya kalau enggak sibuk ngapain nunda-nunda, ya sudah jam 11:30 ke masjid. Ya lain khatib. Kalau khatib itu memang sunnah mengakhirkan. Ya, khatib itu sunnah mengakhirkan untuk datang. Kalau selain khatib, sunnah untuk pagi-pagi datang, untuk cepat-cepat kalau perlu. Ya, jam 10 di masjid sudah ya. Bisa. Tidak usah jam 10 dah ya. Paling enggak jam 11:30 lah kalau sekarang ini. Kalau jam 10 itu masih di pasar, saya yakin biarnya. Ya, masih di toko. Paling tidak jam 11:30 sudah di masjid ya. Setengah jam lagi Jumat sudah siap duduk di masjid. Kecuali kalau khatib. Kalau khatib mendekati waktu duhur, mendekati waktu baru masuk. Lain. Kalau khatib itu beda. Fadilatuha, keutamaan Jumat adalah hiya afdalus shalawatil mafruḍah, yaitu paling afdalnya salat yang diwajibkan sama Allah. Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di antara 5 ini yang paling afdal adalah salat Jumat, paling afdalnya salat. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Wa jama'atuha afdalul jama'at, dan jamaah Jumat paling afdalnya jamaah. Wahiyya min khususiyati hadhil ummah. Lihat, dan ini termasuk adalah khususiyah, keistimewaan Pak. Khusus itu keistimewaan. Tapi sayang ya, 1000 sayang, ini Allah yang mengatakan istimewa, tapi diremehkan sama umat Muhammad. Nabi mengatakan ini khususiyah, ini keistimewaan, ini keutamaan bagi umat Muhammad, tapi ternyata umatnya menganggap ini merepotkan, beban. Padahal ini adalah keistimewaan bagi Anda, kelebihan Anda sebagai umat Muhammad, sebagaimana dengan adanya Ramadan. Karena itu adalah keistimewaan umat Muhammad ini, otomatis jangan tanya bagaimana keutamaan pahalanya, yang mana pahalanya termasuk hajinya bagi orang-orang yang miskin. Kan ada hadisnya kan ya, innal jum'ata sayyidul ayyam hajjul fuqara wa idul masakin. Hajinya orang yang fakir dan hari raya bagi orang miskin. Al khutbatani fiha maqam rak'ataini minal farad. 2 khutbah di Jumat itu menduduki kedudukan 2 fardu dalam sholat.
sebagaimana yang tadi itu ya. Artinya pahalanya daripada keutamaan 2 khutbah itu sama dengan 2 fardu. Hadis ini dikatakan di sini wafil hadis as-salawatul khams wal jum'atul jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang kemarin dengan Jumat yang tadi, Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan datang, itu adalah sebagai pelebur dosa di antara keduanya. Tadi kan Jumatan pian ya. Tadi Jumatan. Ternyata pian sekarang ini maksiat. Ya, entah maksiat, ngelihat perempuan, tiap hari masuk pasar lihat perempuan, lihat yang haram, mendengarkan yang haram, dengarkan yang haram, dan lain sebagainya. Tidak ngomong yang nggak baik. Kemudian Jumat depan, Jumatan lagi, maka Jumatan yang pertama dengan Jumatan yang kedua menghapus dosa di antara keduanya. Dari Jumat ini ke Jumat depan, pian berbuat dosa, maka dosa di antara 2 Jumat ini akan diampuni dengan melaksanakan Jumat. Bib, kalau begitu saya mau zina sekarang, Bib ya. Saya mau mabuk sekarang, mau gini. Yang penting Jumatan. Ya enggak gitu juga, Pak. Ya. Kenapa? Idza jtunibatil kaba'ir, jika selama kita meninggalkan dosa besar. Ya, selama meninggalkan dosa besar, maka sebagai penebus dosa sudah itu. Dosa yang enggak kita sengaja, mungkin melihat perempuan atau mendengarkan maksiat, berbicara yang kotor tak sengaja dan lain sebagainya. Dosa yang bukan dosa besar, maka akan dihapus dengan Jumat ataupun dengan sholat yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain mengatakan, man ghassala yaumal jum'ah waqtasal, siapa yang membasuh kepalanya pada hari Jumat dan mandi, wa bakkara, dan dia bangun pagi, wa btakar, dan datang di awal ke Jumat, wa masya walam yarkab, dan dia jalan kaki tidak naik kendaraan. Hari Jumat dia mandi, dia bangun di awal, dan dia datang ke Jumatan di awal waktu, datang jam 10 misalnya, jam 11 datang. Wa masya walam yarkab, dia jalan kaki enggak naik kendaraan. Wadana minal imam, dan dia mendekati imam, bukan cari pojokan. Soalnya sekarang ini orang yang ke Jumatan cari tiang sama pojokan supaya bisa guring. Ya, apalagi yang khotib itu suaranya merdu. Masyaallah muslimin, azamratul mu'minin rahimakumullah. Guring sudah. Hanya kan ya. Makanya dianjurkan khotib itu yang suaranya keras, memang disunahkan, termasuk disunahkan yang suaranya lantang. Dianjurkan ketika khutbah sebagai khotib itu. Kenapa? Supaya enggak jadi nina bobok bagi yang Jumatan, bagi makmum. Kalau suaranya, apalagi mic-nya jauh gini, Masya muslimin rahimakumullah, tidur semua itu sudah itu jelas sudah itu. Jangankan sana, di depan tuh semua sampai belakang tidur semua sudah itu. Makanya yang jadi khotib itu mic itu gini, gitu. Yang jelas, yang lantang, supaya nggak ada yang tidur. Jangan jauh gini mic-nya, ada yang dengarkan nanti. Orang yang mandi ketika Jumat, kemudian dia datang awal ke Jumatan, dan dia jalan kaki tidak naik kendaraan, wadana minal imam, dan dia mendekati imam, datang ke imam, duduk di depan sini. Ya, bukan cari tiang, cari pojok, enggak, duduk ke depan, mendekati imam. Fastama'a walam yalghu, dan dia benar-benar mendengarkan. Ada perbedaan sami'a dengan sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a itu hanya mendengar saja, tapi istama'a itu berusaha untuk mendengar. Makanya fastami'u lahu wa ansitu, fastami', usahakan dengar. Fastama'a, dia berusaha mendengar, walam yalghu, dan dia tidak berbuat hal yang sia-sia. Enggak ngomong, enggak apa, ya. Maka apa pahala bagi dia? Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka bagi orang tersebut pahala setiap langkahnya, setiap langkah, Pak,
Amal ibadah pahala itu 1 tahun siang puasa, malam bangun malam. Mulai pagi, siangnya puasa, malam ibadah sampai subuh, subuh puasa sampai sore, mulai malam ibadah lagi. Itu Pak setahun, kayak apa pahalanya Pak? Adalah di sini kayak gitu, tiap hari puasa setahun penuh. Puasa pagi, malam tiap, nggak ada guring, nggak ada tidur, ibadah terus. Siang puasa, malam tahajud sampai subuh, puasa setahun penuh. Gimana pahalanya? Itu setiap langkahnya Pak bagi orang yang datang ke Jumatan. Kayak apa pahala Jumatnya? Pak, itu baru jalan saja ke Jumatan, kayak itu pahalanya. Makanya Jumatan ini adalah paling afdolnya sholat. Bagi siapa? Mandi ketika Jumat. Makanya mandi Pak. Ketika Jumat itu mandi. Jangan hendak mandi ya. Ini habis kerja keringat tentang Jumatan, jangan mandi. Karena sebagian ulama mengatakan mandi itu hukumnya wajib. Wajib Jumatan. Tidak mandi dosa. Ada sebagian ulama. Tapi madhab Syafi'i mengatakan mandi Jumat sunnah saja. Dalam madhab Syafi'i. Madhab lain ada yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Wajib mandi Jumat. Sehingga yang tidak mandi pada Jumat itu hukumnya dosa. Mandi, kemudian datang di awal, kalau perlu ya jam 11 di masjid sudah. Dan dia jalan kaki. Ya, kalau kita melihat lipat ganda daripada pahala. 1 langkah amal setahun. Ya, kalau 1000 langkah 1000 tahun. Sedangkan umat Muhammad keutamaannya apa? Yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1 langkah Pak. 1 langkah setahun ibadah. Siang puasa, malam tahajud, siang puasa 1 langkah. Makanya ya, kalau yang jauh-jauh jalan kaki aja ke sini. Ya, ke sini semua, setiap langkahnya semakin besar pahalanya. Kalau di zaman Nabi itu Pak, sahabat itu Pak senang kalau rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena mereka tahu mereka memang beruntungnya orang yang rumahnya jauh dari masjid, beruntung. Kenapa? Karena setiap langkahnya pahalanya besar. Setiap langkah pahalanya besar. Jadi mereka senang kalau rumahnya 2 kilo dari masjid, 1 kilo, senang mereka. Kenapa? Berapa langkah ke masjid itu? Dan itu pahala semua itu. Lain pahala sholatnya, langkahnya aja pahala. Ini kadang 10 meter dari masjidnya, tidak pernah sandalnya di masjid. Habib, hadis ini kan mengatakan wa masya walam yarkab. Dia jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ya, kalau naik kendaraan gimana Habib? Nah, sering ada orang tanyakan ya, kalau naik kendaraan gimana? Tetap ada sebagian mengatakan ulama tetap dihitung itu adalah jalan kaki tetap. Cuma yang jelas bagi yang lebih capek itu lebih besar pahalanya dengan yang tidak terlalu capek. Jelas sudah itu. Tapi dalam keutamaan bisa jadi walaupun yang naik kendaraan tetap mendapatkan keutamaan seperti ini. Misalnya dari pertigaan ke sini ya, naik kendaraan cepat. Tetap dihitung dari sini ke pertigaan itu berapa langkah, pahalanya tetap dihitung bagi orang yang Jumatan. Mandi Jumat dan dia datang di awal dan dia mendekati imam dan dia mendengarkan khotib yang berkhutbah dan tidak berbuat yang sia-sia, maka setiap langkahnya pahala 1 tahun ibadah siang malam. Itu bagi yang Jumatan.